berikutnya adalah materi yang ke-9, yaitu tentang biomaterial. Yang pertama yaitu pengertian biomaterial. Biomaterial adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik atau terapi, mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh atau diagnostik. Ilmu biomaterial telah mengalami pertumbuhan yang sangat stabil dan kuat selama sejarahnya. Banyak perusahaan menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam pengembangan produk terbaru. Biomaterial merupakan bidang dengan berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat material secara umum dan interaksi material dengan lingkungan biologis. Material elektronik dan semikonduktor. Ilmu material tidak dapat dipisahkan dari ilmu dasar lainnya seperti kimia dan biologi. Kerjasama yang baik antara disiplin ilmu tersebut menghasilkan perkembangan aplikasi material, baik organik maupun anorganik, dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, bioteknologi, dan yang mutakhir adalah nanoteknologi. Pada bidang kedokteran, bedah kedokteran, gigi, dan laboratorium dalam setiap aspek perawatan kesehatan baik manusia ataupun hewan. Biomaterial memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi yang dari setiap sistem utama tubuh seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung seperti katup jantung, pembuatan alat pemicu jantung, implan jaring lunak, implan gigi atau mengganti gigi. Teknik material. Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat bahan dan aplikasinya terhadap berbagai ronde ilmu dan teknik. Sejarah biomaterial. Sebagai ilmuwan pengetahuan biomaterial berusia sekitar 50 tahun. Kajian tentang biomaterial disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Definisi biomaterial secara umum adalah suatu material tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial and error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Yang berikutnya yaitu fungsi biomaterial pada tubuh manusia. Biomaterial merupakan material sintesis yang dipakai untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau untuk berfungsi secara terikat dengan jaringan hidup. Biomaterial memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung seperti katup jantung buatan dan alat pemicu jantung, implan jaringan lunak seperti implan payudara dan suntik kolagen, implan gigi atau mengganti gigi atau sistem. Selain itu, perhatian harus dilakukan dalam mendefinisikan sebuah biomaterial sebagai material yang biopendent karena penerapannya spesifik.
bergantung pada kasusnya. Biomaterial yang biocompatible atau cocok untuk suatu penerapan mungkin tidak biocompatible dengan penerapan lainnya. Materi berikutnya yaitu tentang persyaratan biomaterial dapat digunakan dalam tubuh. Tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki kesehatan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue dan ketangguhan. Biomaterial dalam aplikasi digunakan untuk menggantikan atau mengembalikan fungsi dari komponen tulang yang mengalami kegagalan atau kerusakan. Biocompatible material harus dapat menyatu dengan tubuh. Jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. Material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan, karena di dalam tubuh manusia itu sendiri lingkungannya sangat korosif sehingga dibutuhkan material yang tahan terhadap korosi. Mechanical properties yang sama antar implan dengan tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembebanan. Bioaktif material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam dalam tubuh manusia. Osteokonduktif material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan implan. Materi berikutnya yaitu tentang klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Yang pertama yaitu pada logam. Logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi load bearing. Misalnya beberapa pembedahan ortopedi pada umumnya melibatkan implantasi dari material logam. Walaupun banyak logam dan paduannya digunakan untuk aplikasi peralatan medis, tetapi yang paling sering digunakan adalah baja tahan karat, titanium murni dan titanium paduan serta paduan cobalt base. Yang kedua, keramik. Keramik merupakan material padat campuran inorganik yang terdiri dari elemen-elemen metalik dan non-metalik terikat bersama melalui ikatan ionik atau kovalen. Sebagian besar keramik termasuk ke dalam campuran-campuran seperti silika dan alumina. Bila proses secara tepat sehingga memiliki kemurnian tinggi, mereka menunjukkan biokompatibilitas yang sempurna. Material keramik merupakan material yang sangat kaku dan brittle, namun sangat kuat di bawah beban kompresi. Yang ketiga, polimer. Sifat-sifat satu polimer ditandai oleh struktur kimianya. Monomer yang digunakan untuk membuat polimer, berat molekulnya, jumlah monomer dalam polimer, struktur fisiknya, di mana monomer dikatkan satu dengan yang lain, isomerisme, orientasi atom yang berbeda dalam beberapa polimer. Yang berikutnya yaitu sifat-sifat biomaterial, terbagi menjadi 3. Yang pertama, sifat fisika dalam biomaterial, abrasi dan kesehatan abrasi. Kekerasan seringkali digunakan sebagai suatu petunjuk dari kemampuan suatu bahan menahan abrasi atau pengikisan. Yang kedua, kekentalan atau viskositas, dan dikendalikan oleh gaya friksi internal dan dalam cairan. Kekentalan adalah ukuran konsisten suatu cairan beserta ketidakmampuan untuk mengalir. Yang ketiga, relaksi tekanan, kecepatan relaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Ada beberapa bahan kedokteran gigi bukan kristal seperti malam resi dan gel yang ketika dimanipulasi
inginkan, kemudian dapat mengalami relaksasi pada temperatur yang meningkat. Yang berikutnya, sifat termofisika dari bahan biomaterial. Ada 3. Yang pertama, konduktivitas termal. Pengukuran termofisika mengenai beberapa baik panas disalurkan melalui suatu bahan dengan aliran konduksi. Yang kedua, difusi termal. Pengendalian besarnya waktu perubahan temperatur bagi panas melewati suatu bahan. Yang ketiga, koefisien eksperimen termal. Sifat termal yang juga penting bagi dokter gigi ini adalah perubahan panjang per unit panjang asal dari suatu benda bila temperatur dinaikkan. Yang ketiga, sifat mekanik biomaterial. Kekuatan kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekerasan kemampuan bahan untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan, intensitas atau penetrasi. Kekenyalan atau elastisitas kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan terjadinya perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Materi berikutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan biomaterial. Kelebihannya terdapat pada logam, yaitu kuat, tangguh, duktil, polimer, kenyal, mudah diproduksi, keramik, biokompatibilitas tinggi, komposit, kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Kekurangannya dapat terkorosi, berat jenis besar, proses pembuatannya sulit, tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi, rapuh, tidak kenyal, tidak kuat ditekan, proses pembuatannya sulit. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.